Selamat pagi yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Hari ini kita akan konferensi pers lagi terkait kasus pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 kemudian atau 351 ayat 3 ya, di mana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kejadiannya tanggal 2 Maret 2021 jam 23.00 ini di warung Pak Ita Rasid alias Pak Ita di daerah Dusun Hanyangin, Desa Batung, Kecamatan Piani. Ya. Kemudian pelakunya adalah Wardani alias Siwar bin Urami. Ya. Kemudian untuk korbannya sendiri adalah Henry bin Yanto. Umur pelaku 27 tahun, kemudian korban sekitar 19 tahun. Ini pun motifnya adalah emosi sesaat. Jadi kejadiannya itu antara pelaku ini sama korban ada di warung Pak Ita main biliar, masalah mancis. Jadi pelaku ini mengatakan pada korban bahwa itu mancis saya. Ternyata korban bilang itu mancis saya. Kemudian akhirnya terjadilah perkelahian. Kemudian si pelaku menusuk sebelah kiri dada korban dan korban meninggal dunia. Jadi sehingga dengan keterangan saksi 4 orang kita periksa, kemudian ini pun alat buktinya apa? Alat buktinya adalah visum, kemudian juga keterangan saksi. Sehingga walaupun barang bukti sajalnya sudah dibuang, karena setelah pelaku ini melarikan diri sampai hampir 1,5 tahun, ya, pelerannya ke Manado, pelerannya juga terakhir di daerah Kalimantan Tengah, ya, masuk Polres Gunung Mas, Polsek Rungun, ya. Kemudian juga berapa minggu yang lalu orang tuanya sempat datang menanyakan kasus ini kepada kami. Dan sudah sampaikan bahwa ini atensi Bu, doakan saja informasi pelaku sudah ketahuan, tinggal ditangkap saja, semoga berhasil. Dan akhirnya kita buktikan bahwa dengan pengaduan masyarakat, keinginan masyarakat kepada Polri, harapan masyarakat kepada Polri, kita sudah jawab hari Minggu, karena penangkapannya hari Minggu di daerah Kalimantan Tengah. Dan kemudian untuk pasal yang kita persangkakan ini, pasal 338, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Nanti dalam berkas perkara akan kita masukkan bahwa pelaku ini bukan menyerahkan diri, ketangkap dan kabur, ya. Makanya dia buron selama 1,5 tahun. Kemudian samping itu hasil penyelidikan kita, tersangkanya ternyata kasus pembunuhan juga di daerah Tanamunggu tahun 2014. Ya, dia sama temannya satu dan sudah ketangkap. Nanti Kasat Reskrim akan koordinasi dengan Kasat Reskrim Tanamunggu untuk berkas perkara juga untuk diperiksa. Kemudian juga yang bersangkutan residivis kasus curanmor tahun 2014 dan dijalani 1 tahun penjara. Ya, itu mungkin rekan-rekan wartawan, jika ada yang ditanyakan silakan. Untuk TKP terjadi pembunuhan itu ditutup kan? Atau seperti apa? Yang TKP-nya yang pembunuhan itu? Itu sudah ditutup, Pak? Ya, warungnya sudah ditutup. Ya, karena memang ini juga pengaruh minuman. Kasat Reskrim mengembangkan di mana beli itu gaduk, ternyata sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Inilah juga sebagai edukasi kepada masyarakat, apalagi kebiasaan puasa jam itu kan saya beberapa kali sampaikan bahwa kebiasaan puasa jam itu membuat orang jadi cepat panas, cepat emosi, kemudian juga nanti ambil jalan singkat, sehingga nyawa itu tidak ada harganya, ya. Kemudian yang kedua lagi hindari, ya, memabukkan. Makanya kita sudah ambil langkah-langkah daerah kita, KPKB kita larang untuk jual miras, karena itu salah satu contoh bisa menimbulkan nanti seperti ini, ya. Jadi selama 18 bulan lari itu apa yang dikerjakan tersangka sendiri? Jadi memang pernah kerja, jadi dia berpindah. Dulu pernah awal Januari udah ketahuan posisinya di daerah Piani sana. Kapolsek sudah ngasih informasi, tinggal ditangkap. Ternyata gerakan kita terbaca oleh si pelaku, karena waktu itu gerakannya malam, anggota pulang subuh kan waktu itu, jadi lolos. Tapi
namanya pelaku pembunuhan ini sampai kapanpun dikejar, tinggal tunggu waktunya saja. Ya. Makin lama dia tertangkap nanti, makin kita masukkan dalam berkas perkaranya bahwa orangnya melarikan diri, mempersulit proses penyidikan. Ya. Ada satu tunggakan kita itu juga dalam pengejaran, makanya kita himbau selalu supaya perbuatan yang dilakukan itu menghilangkan nyawa orang harus dipertanggungjawabkan ya secara hukum.